Operator itu bisa dikatakan jantungnya sekolah ya. Harus berani tanya, siapapun itu, laki atau perempuan harus berani tanya. Ada kalanya kita itu mengeluh, tapi jangan mundur gitu. Tetap terus semangat menjalankan hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Huriatul Ifaldo dalam podcast Tracer Studi Alumni. Sapa alumni, alumni berbagi. Senang sekali rasanya kali ini kami MPI kembali menghadirkan bintang tamu yang tidak kalah spektakuler dari bintang tamu sebelumnya. Saat ini saya bersama dengan Kak Via. Beliau merupakan operator di SDN Panglemah, Kecamatan Propo. Dan untuk lebih jelasnya saya sudah tidak sabar nih Kak untuk menggali ilmu lebih dalam terkait bagaimana sih tentang Kak Via dan bagaimana Kak Via mengaplikasikan MPI dalam dunia pendidikan atau di lapangan seperti itu. Sebelumnya silakan Kak diperkenalkan program profil singkat dari Kak Via. Ya baik, terima kasih atas waktunya Mbak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu nama lengkap Rofiatul Jannah, biasa dipanggil Via. Lahir di Pamekasan 1 bulan 4 98. SD itu di SDN Brantapa Cecer 1, SMP 1 Teranakan, SMA 4, yang terakhir itu S1 di IAIN Madura. Kakak angkatan berapa nih Kak? Angkatan 2016. Angkatan 2016 dan lulus tahun 2020. Masuknya sih dulu setahun, cuma lulusnya IAIN. Lulusnya sekarang IAIN ya Kak? Iya. Oke, jadi Kakak merupakan angkatan MPI tahun 2016 dan lulus tahun 2020. Dan saat ini tengah menjabat sebagai operator di SDN Panglemah, Kecamatan Propo. Oke, untuk lebih dalam mengenai operator, saya ingin tahu lebih dulu nih Kak, gimana pengalaman akademik maupun non-akademik Kakak selama berada di IAIN Madura? Dulu saya masuk ke IAIN kan tahun 2016 ya, masih belum mengenal apa aja yang ada organisasi di IAIN. Sampai akhirnya itu saya kenal sama Mbak Ida, angkatan saya. Memang saya diajak untuk ikut hima MPI. Waktu itu pada tahun 2017. Waktu itu diketuai oleh Mas Junet, terus wakilnya itu Mas Habibi. Pengalaman di organisasi cukup banyak, baik itu untuk meminis waktu kuliah dan organisasi. Itu nggak mudah sih sebetulnya, mana lagi untuk mengejarkan tugas-tugas di kuliah. Saya di sana itu waktu itu tahun 2017 sama tahun 2018 di Hima MPI itu menjabat sebagai anggota. Cuma di tahun berikutnya tahun 2017 dan tahun 2018 dan tahun 2019 itu cuma juga sama jadi anggota, akan tetapi di Harlah MPI kalau nggak salah itu di acara MPI berkurban, saya menjabat sebagai sekretaris waktu itu. Jadi itu ya Mbak, pengalaman organisasi Mbak Via selama di Manajemen Pendidikan Islam IAIN Madura. Namun di sini saya sangat penasaran nih Kak mengenai Kakak menjadi operator di suatu lembaga pendidikan, dan saya penasaran bagaimana Kakak bisa mengaplikasikan prodi MPI di dunia kerja, sedangkan kata operator itu sebelumnya belum pernah secara spesifik belum pernah diajari di prodi MPI seperti itu Kak. Bagaimana tanggapan Kakak? Awalnya gini ya, saya nggak tahu operator itu apa. Semenjak saya kenal sama Alfi juga, dia sebetulnya jadi operator lebih dulu saya. Jadi saya tuh ditawarkan sama Alfi untuk jadi operator. Baiklah, saya terima gitu kan.
Sampai akhirnya saya itu terjun ke operator. Ilmunya itu sangat minim, cuma saya punya ilmu manajemen di IAIN, mana harus memanage waktu. Awalnya saya kerja operator itu sangat kerimpungan, nggak tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, sebab tugas-tugas yang numpuk banyak kan, dalam waktu sehari aja kadang 3, apalagi ditambah dengan tugas-tugas yang lain, mana harus ngerjain dapodik, mana harus ngerjain SPJ bos, dan banyak lagi tugas-tugas yang harus dikerjakan. Awalnya saya nggak tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu kan ya. Sedangkan saya punya ilmu manajemen, mana harus planning dulu yang harus dikerjakan. Akhirnya saya mulai planning lah, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, waktu deadline-nya yang lebih awal tuh yang mana gitu kan ya. Akhirnya sampai sekarang ini saya alhamdulillah sudah bisa mengerjakan semua pekerjaan dengan insya Allah bisa dikatakan sempurna, meskipun banyak kekurangan dan harus bisa belajar kembali, dan banyak harus mencari pengalaman lebih banyak lagi. Oke, jadi pengaplikasiannya itu dari fungsi manajemen yang POAC itu planning, organizing, actuating, dan controlling itu dapat Mbak implementasikan di dunia pekerjaan seperti itu ya Kak. Namun di sini saya pengen teman-teman juga tahu apa sih Kak operator itu, karena bagi saya pribadi sewaktu saya masih menjadi mahasiswa IAIN Madura di MPI, saya tidak pernah mendengar kata operator itu Kak. Dan yang lebih saya dengar itu kayak pengelola. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam Kak mengenai operator itu sendiri. Operator itu bisa dikatakan jantungnya sekolah ya. Meskipun di sekolah itu ada kepala sekolah, kadang kepala sekolah itu nggak tahu apa maknanya data di sekolah. Bukan nggak tahu sih sebetulnya, apa karena lantaran banyak pekerjaan dengan tugasnya sendiri atau gimana, saya kurang paham sebetulnya. Intinya operator itu yang memegang data guru, data kepala sekolah, data murid juga gitu kan. Setiap per Juli itu ada pendataan siswa baru, pendataan sarpras, pendataan tentang keadaan sekolah kan gitu kan. Bukan hanya tentang data sih sebetulnya, ada sebagian sekolah itu operatornya ada 1 dan ada juga ada 2. Ada operator dapodik, ada operator SPJ bos. Kalau saya kan di Panglema operator rangkap. Maksudnya operator rangkap itu operator dapodik dengan operator bos. Jadi gimana caranya saya harus bekerja, membagi waktu lah, mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Kalau memang waktunya itu untuk deadline-nya lebih dekat dari dapodik, saya kerjakan dulu dapodik. Tapi seling waktu itu kayak semacam gini, dari siang saya tuh kerja dapodik, nanti kalau di rumah saya kerja lagi untuk bagian bos gitu. Nggak bisa campur aduk antara bos dengan dapodik gitu, sebab kerjaannya rumit, sulit, dan menghabiskan banyak waktu. Apalagi yang bos itu nggak selesai kalau cuma 1 hari 2 hari. Itu lantarannya lampiran antara pengekspediannya itu sangat rumit gitu. Dan harus jeli. Oke, jadi bisa saya tarik benang merah bahwasanya operator itu selain sebagai jantung sekolah juga merupakan aset sekolah ya Kak. Karena jika tidak ada operator, maka pendataan juga tidak akan berjalan sepenuhnya di sekolah tersebut, seperti itu ya Kak. Kalau boleh tahu Kakak masuk menjabat sebagai operator sekolah itu dari tahun berapa Kak? Tahun 2020, pertengahan tahun 2020. Cuma masuk aktifnya di SDN Panglema itu 1 Januari 2021. Awalnya di sana itu saya masuk cuma pengen perkenalan dulu gitu. Tahun 2020 itu
saya masuk perkenalan, tapi saya tahun 2020 sambil lalu belajar. Cuma aktif masuknya tanggal 1 bulan Januari tahun 2021. Jadi ilmu tentang operator itu kakak dapatkan secara otodidak seperti itu ya kak? Atau ada yang memandu dalam menjalankan operator itu? Saya itu belajar ilmu operator cari-cari sendiri, cari pengalaman sendiri. Kalau saya nggak tahu ya harus tanya, jangan diem aja. Nggak bisa operator itu ada tugas nggak tahu wah diem, tanya. Harus berani tanya, siapapun itu, laki atau perempuan harus berani tanya. Kalau cuma diem aja nggak bakalan jalan, dan tidak ada katanya malu untuk bertanya kan gitu. Pengalaman itu sangat penting bagi saya. Sampai saat ini saya punya pengalaman bekerja, pertama kalinya saya bekerja di operator langsung. Alhamdulillah banyak pengalaman, banyak kenal sama orang dinas, orang pejabat gitu kan. Orang dinas juga kenal saya kalau saya itu menjadi operator di SDN Panglema kan gitu kan. Kalau cuma diem aja mana ada kan bisa orang-orang di luar itu kenal dengan saya kan gitu. Jadi kuncinya ada di berani bertanya seperti itu ya kak? Iya, kalau cuma diem nggak bisa. Oke, kira-kira motivasi apa nih kak, kesan atau pesan apa yang bisa kakak sampaikan bagi adik-adik tingkat maupun yang mungkin sudah lulus sekolah, yang sudah lulus dari IAIN Madura dan ingin menjadi operator seperti itu kak? Gitu ya. Bagi para alumni baik itu laki-laki atau perempuan, kalau memang ini melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, maksudnya bukan serius pernikahan ya, ke jenjang serius ini, masa depannya ingin lebih cerah, kalau mau jadi operator harus siap mental, harus siap batin. Ada kalanya kita itu mengeluh, tapi jangan mundur gitu. Tetap terus semangat menjalankan hidup ini gitu. Oke. Karena hidup ini keras ya kak? Keras banget. Keras banget. Oke, jadi pesan dari Kak Via adalah harus selalu semangat, tahan banting, karena dengan begitu kita akan dapat menjalankan kehidupan yang keras ini dengan aman sentosa gitu ya. Oke, mungkin itu saja podcast kali ini, sedikit jargon dari kami MPI ya kak. Iya. Kami MPI responsif, kolaboratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.